mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan sebentar. Di sini saya mau mewawancarai panjenengan terkait pengalaman panjenengan sebagai kepala sekolah dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Langsung ke pertanyaan pertama, nggih. Nggih. Selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Fitri, saya langsung jawab. Saya biasanya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah dengan guru dan pihak lain yang terkait untuk mencari nilai apa saja yang bertentangan dengan kasus tersebut. Oh, berarti panjenengan mengutamakan berdiskusi dengan pihak lain, ngoten nggih. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk itu, dalam mengambil keputusan, saya akan berusaha untuk berpikir positif, kemudian melibatkan semua pihak yang terkait supaya hasil keputusan tetap sejalan dengan nilai etika yang ada. Tetap berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan panjenengan juga tetap melibatkan banyak pihak termasuk musyawarah dalamnya, gitu ya Bu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil adalah mencari kejelasan masalah terlebih dahulu dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan pihak yang terlibat. Kemudian berusaha mencari alternatif penyelesaiannya yang dampaknya tidak merugikan siapapun. Berarti mencari alternatif yang terbaik supaya tidak ada yang dirugikan ya tadi Ibu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya Bu Fitri, hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan adalah kolaborasi dengan semua pihak yang bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Tetap diutamakan kolaborasinya nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Untuk itu, yang merupakan tantangan dalam menyelesaikan masalah dilema etika adalah jika terjadi perbedaan pendapat antara pihak satu dengan pihak lainnya. Jelas ya, kalau misalnya nanti ada perbedaan pendapat merupakan salah satu tantangan dalam penyelesaian masalah, mengingat banyak sekali guru-guru yang ada di dalam lembaga ini ya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang panjenengan jalankan selama ini? Terima kasih. Saya biasanya berusaha menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin, tetapi kadang-kadang juga melihat waktu dan melihat situasi bagaimana untuk menyelesaikannya. Kemudian kira-kira bagaimana untuk penyelesaian itu, apakah pihak yang termasuk di dalamnya itu merasa tersinggung atau tidak. Jadi kita harus memastikan bahwa keputusan yang saya ambil harus adil, bijaksana, dan dapat dipahami oleh pihak tersebut. Berarti panjenengan mencari solusi dengan win-win solution itu tadi supaya tidak ada pihak yang terugikan ya tadi. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Faktor-faktor yang dapat membantu penyelesaian masalah bagi saya itu kerjasama di antara para
tim dalam lembaga kita atau dari Bapak Ibu guru serta pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang serupa, barangkali pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat keputusan itu menyebabkan kasus-kasus dilema etika. Jadi kita harus sharing bagaimana cara menghadapi masalah tersebut supaya diantara kita tidak ada salah persepsi. Berarti yang panjenengan lakukan selama ini adalah kerjasama tim, kemudian memperbanyak pengalaman dalam pengambilan keputusan. Nah, tidak terasa sudah sampai pertanyaan terakhir, Ibu. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengalaman saya yang sesuai dengan pembelajaran yang kita ambil dalam mengambil keputusan dilema etika, bahwa pengambilan keputusan dilema etika adalah proses yang kompleks dan menantang. Namun dengan pendekatan yang hati-hati dan kolaborasi, kita dapat membuat keputusan yang baik dan berdampak positif bagi semua pihak. Saya juga menyadari bahwa penting untuk kita terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menghadapi tantangan baru itu agar lebih baik, dan diantara kita akan lebih menjurus pada perbuatan atau keputusan-keputusan yang bersifat positif. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diberikan. Semoga dalam kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi saya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Aku minta waktunya sebentar. Saya ingin mewawancari panjenengan terkait pengambilan keputusan di SDN Badas 1 untuk panjenengan sebagai kepala sekolah terkait masalah yang berhubungan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Pertanyaan pertama nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara selama ini mengidentifikasi nih. Kalau untuk dilema etika itu kan kita ada kasus yang sebenarnya dua-duanya ini kan benar. Kalau yang satunya rujukan moral itu benar lawan salah nih, kalau saya mempersepsikan kan seperti itu. Untuk kasus-kasus yang benar dan benar ini sebenarnya kita relatif lebih gampang dalam mengambil keputusan. Tapi untuk yang kasus yang rujukan moral ini yang lebih harus banyak kita mengidentifikasi masalahnya, terus kemudian faktor-faktor yang mungkin ketika kita memutuskan sesuatu itu kan mesti berdampak. Jadi dampaknya itu seperti apa? Kalau saya yang kalau dilema etika itu saya lebih gampang sebenarnya, karena dua-duanya kan sebenarnya benar, tinggal mungkin kita koordinasi lah dengan stakeholder yang ada, mungkin yang berkepentingan di situ, misalkan guru, atau mungkin kalau bisa ketika masalahnya itu menyangkut siswa, mungkin kita hadirkan orang tua, komite, seperti itu. Tapi yang jelas dampak dari dua masalah kan mesti punya dampak masing-masing, itu yang menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Berarti panjenengan cara mengidentifikasinya dengan cara berkoordinasi dengan rekan sejawat satu lembaga ataupun stakeholder yang lain yang berbeda. Berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti yang kasus dilema etika. Dilema etika. Ini kalau yang itu saya kan cenderung lebih mudah memutuskan ketika itu kita sudah koordinasi dengan Bapak itu. Jadi yang pertama mungkin yang saya lakukan itu adalah mengidentifikasinya, jauh mana dampak-dampaknya itu yang nanti setelah kita
kan setiap keputusan kan mesti ada dampak lanjutnya nonton. Yang harus kita lakukan dia mencari informasi yang lebih apa nih? Istilahnya apa nih? Istilahnya itu mungkin yang itu tadi mengidentifikasi dan benar-benar apa kita cari yang misalkan keputusan ini nanti dampaknya seperti apa, keputusan ini nanti berdampaknya seperti apa. Jadi kalau misalkan dampak itu yang bagus, yang mungkin yang punya efek yang apa yang mudah kita jalankan juga, itu pertimbangan. Jadi itu biasanya menjadi prioritas ketika mengambil keputusan. Yang jelas satu, setiap keputusan yang ambil itu setidaknya disepakati oleh banyak pihak. Jadi apalagi ini kaitannya dengan lembaga ini. Jadi apa yang saya putuskan itu harus benar-benar disepakati oleh banyak guru atau penilai dominan lah ketika kita polling itu istilah saya seperti ini tuh benar atau salah atau bapak ibu biasanya kan saya seperti itu. Nah ketika sudah disepakati oleh bapak ibu guru dengan pertimbangan banyak pihak, ya, yang terbanyak itu yang biasanya menjadi rekomendasi saya untuk melangkah. Berarti panjenengan pertama mengidentifikasi dampak-dampak apa yang ada dulu dan kemudian akan panjenengan ambil, terutama dengan catatan tadi harus ada kesepakatan dari banyak guru atau bahkan semua guru yang ada di lembaga panjenengan. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya nih, yang jelas menganalisa situasi secara mendalam, terus berdiskusi juga dengan bapak ibu guru, dengan tidak hanya bapak ibu guru, kalau misalkan melibatkan siswa kita bisa ke wali murid juga, terus kemudian kita musyawarahkan untuk mencari keputusan yang sebaiknya. Berarti nanti panjenengan akan pertama menganalisis dulu masalah seperti apa dengan cara berdiskusi dengan banyak rekan dulu maupun dengan stakeholder yang lain ya Bapak. Berikutnya ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dilema etika itu kan sebenarnya ini tantangannya yang lebih menantang kan di situ. Kadang kan dua hal yang menjadi masalah itu kan sama-sama benar. Contoh kasus misalkan ketika kita ini kaitannya dengan nilai anak misalkan. Di nilai anak itu kadang anak-anak yang prestasi itu dia layak untuk mendapatkan nilai yang baik. Di sisi lain mungkin anak-anak yang dia kurang nilainya mungkin kurang itu kan perlu kita bantu juga. Maksudnya dalam mungkin perbaikan dalam hal lain, nah itu kadang kan membuat dilema ketika kita akhirnya nanti nilainya ini yang seperti apa jangan sampai nanti ini yang sudah prestasi terus kemudian nilainya tersusul oleh anak-anak yang kita bantu yang di bawah ini. Nah, itu kadang kan dua hal yang sebenarnya benar nih, satu kita bantu anak yang prestasi, satu lagi anak-anak yang kurang yang harus kita bantu. Nah yang tantangannya mungkin itu tadi perbedaan pendapat ketika kan saya terbiasa untuk menyampaikan masalah itu kan ke bapak ibu guru. Saya kan sudah menyampaikan tadi setiap keputusan yang saya ambil kan berdasarkan mufakat dari bapak ibu guru. Nah kadang yang terjadi yang tantangannya kan di situ. Tapi saya yakin tetap ada solusi. Ketika kita kumpul bareng terus ada perbedaan pendapat di antara bapak ibu guru, yang satu nilainya ini, yang satu nilainya itu tetap ada. Tapi ketika kita bertemu, kita musyawarah, saya pasti ada keputusan yang bisa diambil. Kemudian salah satu lagi mungkin di waktu, di waktu. Terkadang saat itu juga kita harus mengatasi, tapi barangkali mungkin bisa kita pending, tapi ketika kita harus mengambil keputusan itu kadang ya kan harus cepat responnya. Ini disiplin kendala. Berarti kendala yang benar-benar menghadapi pada saat mengambil keputusan yaitu ada perbedaan pendapat dan juga waktu yang mungkin
singkat nggih karena panjenengan sendiri repot sekali banyak agenda kegiatannya. Kemudian berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ketika mengambil keputusan nggih. Nggih musyawarah. Jadi ketika kita share setiap masalah itu kan ke orang lain, potensi penyelesaian masalahnya kan banyak yang mungkin. Kalau saya sendiri terus apalagi ini kaitannya dengan keputusan lembaga, umpamanya kalau saya terlalu dominan kan, iya kalau keputusan saya itu bisa diterima dengan yang lain kalau tidak akan malah menimbulkan masalah. Jadi biasanya ya tetap yang paling efektif itu musyawarah. Berarti dengan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan karena memang lembaga ada banyak sekali guru dan juga masalah-masalah yang dihadapi supaya nanti sejalan dengan Pak. Untuk berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau mungkin tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian kalau misalnya ada bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya panjenengan jalankan? Tergantung situasi juga. Kalau misalkan masalah itu kita harus mendapatkan tindak lanjut yang saat itu juga biasanya saya tapi tetap saya barangkali kalau misalkan hari itu juga barangkali ada bapak ibu guru yang mungkin longgar itu tetap saya libatkan ketika saya mengambil keputusan. Jadi tapi kalau misalkan masalah itu bisa diatasi besok atau lusa, berarti saya masih punya kesempatan untuk mengumpulkan bapak ibu guru terkait dengan keputusan nanti yang saya ambil seperti apa. Tergantung situasi. Berarti tergantung situasi masalahnya. Kalau misalnya benar-benar krusial harus diselesaikan saat itu juga. Kalau misalnya masih ada waktu, jadi masih ada waktu untuk berkomunikasi dan menemukan dengan bapak ibu guru yang lain yang terdekat. Kemudian berikutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak. Hampir semua guru itu terlibat. Di setiap keputusan yang ambil itu saya mengupayakan untuk mufakat lah apa yang nanti menjadi keputusan itu biasanya kita rembuknya dulu. Guru-guru senior itu punya peran penting dalam pengambilan keputusan. Kadang kan mereka punya pengalaman yang lebih katanya dengan menyelesaikan masalah, tapi biasanya seperti itu. Jadi bapak ibu guru yang senior itu karena pengalamannya mungkin pernah mengalami hal yang sama, itu biasanya menjadi rekomendasi untuk dan terkadang di keputusannya pun bisa diterima dengan yang lain. Karena pengalamannya yang lebih senior tadi ya tentu Pak. Sekarang untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan untuk dilema etika? Yang satu yang jelas kita harus melibatkan banyak orang, banyak guru agar keputusan yang kita ambil pun tidak salah. Jadi kalau misalkan kita terlalu bisa sebagai kepala sekolah itu kadang otoriter itu kan bisa, terus ini benahin, tapi kan nggak bisa seperti itu. Jadi yang pelajarannya itu kita harus banyak melibatkan banyak orang. Semakin banyak yang mikir, saya yakin keputusannya juga akan semakin baik. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih.